warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sugiharti. Saya mahasiswa Universitas Nasional Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 20700651610. Dalam video kali ini saya akan menjawab mengenai soal ulangan akhir semester yang diampu oleh dosen Bapak Denny Hidayatullah, mata kuliah Penghantar Teknologi Sistem Informasi. Soal yang pertama, apa saja karakteristik media di dalam multimedia? Karakteristik multimedia 1. Multimedia interaktif. Penggunaan atau user dapat mengontrol secara penuh mengenai apa dan kapan elemen multimedia akan ditampilkan atau dikirimkan. Contoh, game, CD interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan lain-lain. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai struktur dengan elemen-elemen yang terkait dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan link dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Istilah rich media juga dipakai untuk menyebutkan multimedia hiperaktif. Contoh, World Wide Web, website, mobile banking, game online, dan lain-lain. Yang ketiga adalah multimedia linear atau sequential. Multimedia linear adalah jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia jenis ini bisa dilihat pada semua jenis film, tutorial, video, dan lain-lain. Multimedia linear berlangsung tanpa kontrol navigasi dari pengguna. Penyajian multimedia linear harus berurutan atau sequential dari awal sampai akhir. Contohnya, MOV atau film, e-book, musik, dan siaran TV. Yang keempat, multimedia presentasi pembelajaran. Multimedia presentasi pembelajaran adalah alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Contohnya, Microsoft PowerPoint. Yang kelima, multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran mandiri adalah software pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri tanpa bantuan guru. Multimedia pembelajaran mandiri harus dapat memadukan explicit knowledge dan tacit knowledge, mengandung fitur assessment untuk latihan, ujian, dan simulasi, termasuk tahapan pemecahan masalah. Contohnya, Macromedia, Outerwear, atau Adobe Flash. Yang keenam, Multimedia Kits. Multimedia Kits adalah kumpulan pengajaran bahan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media dan diorganisir sekitar topik tunggal yang termasuk diantaranya yaitu CD-ROM, slide, kaset, audio, gambar diam, tadi cetak, transparasi, overhead, tujuan untuk presentasi di kelas. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan firewall dan fungsinya. Firewall yaitu kombinasi antara hardware dan software yang fungsinya menjadi pemisah di antara jaringan komputer menjadi dua atau lebih untuk menjaga keamanan data. Fungsi firewall dalam jaringan adalah menjadi pengatur, penyaringan, dan pengontrol traffic data yang masuk untuk mengakses jaringan privat yang telah dilindungi firewall. Yang kedua, mencatat semua transaksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall. Yang ketiga, mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan melalui jaringan privat. Yang keempat, melaksanakan autentifikasi ke akses data.
Soal yang ketiga, jelaskan aspek-aspek keamanan komputer. 1. Privasi adalah sesuatu yang bersifat rahasia, privat. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email, file-file yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Yang kedua, confidentiality merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya, data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Yang ketiga, integrity. Penekanannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang data yang telah terenskripsi pun tidak terjaga integritasnya karena ada kemungkinan sipertext dari enskripsi tersebut berubah. Contohnya, penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan disadap dan diganti isinya sehingga email yang sampai tujuan sudah berubah. Yang keempat, authentication. Ini dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan password. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok, diterima, dan tidak akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah atau tidak. Yang kelima, availability. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat, pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Contohnya dari denial of service ini adalah mengirimkan request yang berlebihan, sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut dan akhirnya komputer down. Soal yang keempat, menurut Anda, benarkah teknologi informasi menggantikan peranan manusia sehingga akan mengurangi kebutuhan pekerja manusia? Jelaskan argumen Anda. Menurut saya tidak, karena teknologi hadir bukan untuk menggeser peranan manusia, melainkan membantu manusia agar pekerjaannya lebih cepat dan mudah. Dengan begitu, manusianya sendiri bisa naik ke level pekerjaan yang lebih membutuhkan intelijensia dan skill yang lebih tinggi. Soal yang kelima, prinsip dasar apakah yang dijadikan acuan teknologi pembelajaran dan apakah tujuan utama teknologi pendidikan? Terdapat 3 prinsip dasar dalam teknologi pembelajaran, yaitu 1. Menerapkan pendekatan sistem. Prinsip pendekatan sistem berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan dana pembelajaran perlu didesain perancangan dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam merancang pembelajaran diperlukan langkah-langkah prosedural meliputi identifikasi masalah, analisis keadaan, identifikasi tujuan, pengelolaan pembelajaran, penerapan metode, dan penetapan media evaluasi pembelajaran. Pendekatan sistem juga berarti bahwa setiap usaha pemecah masalah pendidikan yang dilandasi konsep teknologi pembelajaran hendaknya menerapkan prinsip pendekatan sistem, artinya memandang segala sesuatu yang menyeluruh komprehensif dengan segala komponen yang saling terintegrasi. Pendekatan sistem telah dipergunakan dengan menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi proses pendidikan.
Yang kedua, berorientasi pada peserta didik, bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatiannya peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, potensi dari peserta didik. Berorientasi pada peserta didik juga berarti bahwa usaha-usaha pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan hendaknya memusatkan perhatiannya pada peserta didik. 3. Menggunakan sumber belajar seluas mungkin. Dalam pembelajaran, siswa hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Pemanfaatan sumber belajar juga berarti bahwa semaksimal dan sebervariasi mungkin peserta didik belajar karena berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi. Satu hal lagi, bahwa teknologi pembelajaran adalah satu bidang yang menekan pada aspek belajar siswa. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam satu kegiatan pendidikan adalah bagaimana siswa dapat belajar dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta menggunakan segala macam sumber belajar. Tujuan utama teknologi pendidikan. 1. Untuk memecahkan masalah belajar. Selama ini, belajar adalah sebuah masalah bagi guru dan murid. Banyak murid yang tidak bisa konsentrasi dalam belajar, sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru tidak dapat dicerna oleh murid. Belum lagi ditambah dengan kondisi ruangan yang tidak rapi penataannya. Di lain sisi, ada guru yang mengalami kesulitan dalam mengajar, sehingga ilmu pengetahuan yang ada pada guru tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada murid. Dari problem tersebut, maka diharapkan dengan adanya teknologi, pendidikan bisa menjawab masalah tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Guru mengajar dengan menggunakan kapur memang masih bisa memberikan pemahaman kepada murid. Tapi, jika dibandingkan guru menerangkan dengan LCD proyektor, mana yang lebih efektif? Tentu saja dengan LCD proyektor, sebab akan banyak pesan multimedia dan visual yang memberikan ilmu pengetahuan dan mudah dicerna oleh murid. Seperti contoh, guru mengajar tentang proses terjadinya hujan, maka dengan diperlihatkan video proses terjadinya hujan, murid akan cepat menangkap ilmu pengetahuan tersebut. Sekian video dari saya mengenai ulangan akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.